Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Masih lemes ya. Shalom. Shalom, luar biasa. Oke. Terima kasih untuk tim worship leader, singer, pemain musik, semuanya. Kemudian untuk berikan aplaus untuk setiap mereka. Mereka latihan loh dari pagi loh, mereka datang, masih gelap-gelap mereka udah datang untuk latihan ya. Kemudian untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di belakang sana, multimedia, soundman, ya kita berikan tepuk tangan. Untuk guru-guru Kid Church yang tidak kelihatan ada di ruangan sebelah, juga mereka melayani dengan sepenuh hati. Dan Asyar juga yang di depan, yang sering senyum sampai giginya kering kadang ya. Kemudian mereka juga yang menyusun multimedia, kemudian juga mereka yang menyusun jadwal dress code, mereka yang mendesain segala sesuatunya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Itu semua pasti diperhitungkan Tuhan. Dan yang gak kalah penting, kita juga punya pendoa-pendoa yang terus berjuang di dalam roh. Mereka berdoa buat kita, buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat-jemaat NIC, yang selalu didoakan oleh pendoa-pendoa kita. Ya, sekali lagi kita mau berikan aplaus ya buat setiap mereka, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Oke. Pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau belajar firman Tuhan pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Karena firman Tuhan yang mau disampaikan pagi ini cukup banyak ayatnya. Jadi kita mau belajar ya. Tema yang saya mau sampaikan pagi hari ini, When You Believe, God Works. Jadi ketika kamu percaya, Tuhan melakukan bagiannya, yaitu pekerjaannya. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Ada satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, when you pray, God listens. When you listen, God talks. When you believe, God works. Nah, kalau saya terjemahkan, ketika kamu berdoa, Tuhan mendengar. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita mendengar, Tuhan berbicara. Dan ketika kita percaya, Tuhan bekerja. Nah, Tuhan adalah sebuah pribadi. Ya, saya katakan Tuhan adalah sebuah pribadi. Ia memiliki sifat atau kepribadian. Ia bukan benda mati. Ia bukan patung. Ia bukan benda langit. Dia sebuah pribadi. Nah, pakar teolog mengartikan pribadi itu adalah individu yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah pribadi. Kita ini ada pribadi, kita punya pikiran, perasaan, kehendak. Makanya disebut pribadi. Nah, cukup jelas bahwa Allah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Bukti Tuhan memiliki pikiran, kita bisa lihat dari Roma 11 ayat 34. Ya, Roma 11 ayat 34, boleh ditampilkan. Roma 11 ayat 34, ini bukti bahwa Tuhan memiliki pikiran. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Nah, di sini dibuktikan bahwa Tuhan punya pikiran. Ya, dikatakan siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nah, kemudian bukti bahwa Tuhan memiliki perasaan. Roma 9 ayat 15. Roma 9 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Ini bicara perasaan, belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Murah hati bicara perasaan. Tuhan punya perasaan.
Hal yang ketiga, bukti Tuhan punya kehendak. Di 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kehendak, Tuhan punya kehendak. Jadi bisa dipastikan bahwa Tuhan kita itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini bicara sebagai sebuah pribadi. Sama seperti kita. Tuhan kita bukan sebuah benda. Tuhan kita bukan patung. Tuhan kita bukan sesuatu yang ada di langit, benda-benda langit. Tetapi dia seorang pribadi. Nah, artinya kita sangat mungkin untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kita bisa berinteraksi. Nah, mengapa? Karena kita segambar dan serupa seperti Allah. Makanya kita juga disebut pribadi. Tuhan kita juga disebut pribadi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Boleh ditampilkan? Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Artinya, sebagai sesama pribadi, kita tuh punya pikiran, kehendak, perasaan. Nah, Tuhan sebagai pencipta sudah pasti ia mengenal kita sebagai ciptaannya. Ini urut-urutannya ya, dari ayat-ayat ini saya akan tuntun Bapak Ibu Saudara sampai kepada poinnya nanti. Sebagai pencipta sudah pasti ia mengenal kita sebagai ciptaannya. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 boleh ditampilkan? Ya, Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan telah mengenal kita sebelum kita keluar dari kandungan, karena dia pencipta kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita juga sudah mengenal dia? Pencipta pasti mengenal ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya, apakah kita mengenal pencipta kita? Pengenalan yang lebih dalam terhadap sebuah pribadi seringkali dimulai dari hubungan yang dekat dan seringnya komunikasi. Nah, saya ulangi. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sebuah pribadi seringkali dimulai dari hubungan yang dekat dan seringnya komunikasi. Kalau kita mau mengenal seseorang untuk kenal lebih dalam, berarti kita harus dekat sama dia dan sering berkomunikasi. Sama seperti kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita atau dengan anak, kita harus dekat dan sering berkomunikasi sehingga kita semakin mengenal lebih dalam. Terhadap Tuhan juga demikian, karena dia pribadi, dia bukan benda mati. Dia punya perasaan, pikiran, dan kehendak. Kita harus dekat dan sering komunikasi supaya kita kenal lebih dalam siapa Tuhan kita. Nah, ada usaha untuk mendekat kepada Allah. Ini yang pertama yang saya temukan. Untuk kita bisa dekat dan sering komunikasi, ada pola yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Yang pertama, ada usaha mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tuhan sudah ajarkan kita di dalam Alkitab. Ya, untuk kita bisa dekat dan sering komunikasi dengan Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah ada usaha mendekat kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Adakah dalam hari-hari kita dekat sama Allah? Kita mau mendekat sama Tuhan? Nah, hal yang kedua yang saya temukan, menyatakan isi hati kita lewat doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Adakah kita dalam hari-hari kita sering berdoa? Berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Hal ketiga yang saya temukan,
adalah mendengar isi hati Tuhan lewat pembacaan firman-Nya. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Ada kalanya dalam doa, kita jangan laporan sama Tuhan. Setelah laporan kita selesai, ada kalanya kita harus saat teduh, mendengarkan giliran Tuhan berbicara bagi kita. Nah, pada saat kita mendapatkan itu, dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan berbicara dengan kita? Yosua 1 ayat 8a dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, perkatakan firman Tuhan sebagai tanda Tuhan sedang berbicara. Saya selalu mengajarkan orang pada saat kita baca firman, jangan baca dalam hati. Baca sampai telinga kita dengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jangan baca dalam hati. Ya. Kemudian hal berikutnya yang saya temukan, resapi dan renungkan baik-baik suara Tuhan. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi setelah kita berdoa, kemudian giliran Tuhan berbicara dengan kita, yaitu dengan kita membaca firman Tuhan, sampai telinga kita dengar. Setelah itu kita merenungkan apa yang kita dengar tersebut. Karena iman atau percaya timbul dari pendengaran. Kalau masih belum mengerti, baca lagi sampai telinga kita dengar. Terus baca, terus baca, terus baca. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah pola yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk kita mendekat dan sering berkomunikasi sama Tuhan. When you pray, God listens. When you listen, God talks. Nah, kita belajar sampai di sini dulu. Nah, dari hubungan yang dekat dan seringnya berkomunikasi, maka kita akan mengenal dia lebih dalam. Kalau saya kenal seseorang, Bapak di sini, saya sering komunikasi, saya dekat, pasti saya akan lebih mengenal orang tersebut lebih dalam. Nah, orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Ini adalah sebuah ciri, ya. Jadi, dari hubungan yang dekat dan seringnya berkomunikasi, maka kita akan mengenal dia lebih dalam, dan kita akan menjadi orang-orang dengan ciri sebagai berikut. Orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 34. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Jadi tadi kita udah belajar ya, pola mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan, salah satunya adalah menuruti perintah-perintahnya. Bahkan dikatakan tadi, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi kalau kita mengaku kita mengenal Tuhan, hal yang pertama adalah kita harus menuruti perintah-perintahnya. Hal yang kedua yang saya temukan, orang yang mengenal Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Ya, saya ulangi, orang yang mengenal Tuhan tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan demikian, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Nah, ini ciri-ciri. Kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Ya. Orang yang mengenal Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Hal berikutnya yang ketiga yang saya dapat. Orang yang mengenal Tuhan pasti memiliki kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kristen identik dengan kasih, karena Yesus adalah kasih. Nah, makanya kita harus punya ciri-ciri ini. Ini sedikitnya ada 3 yang saya temukan tadi. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kemudian kita mengaku sudah mengenal Dia, maka ciri-cirinya adalah 3 hal tadi. Kalau kita mengenal Allah, kita menuruti perintahnya. Kalau kita mengenal Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti memiliki kasih. Itu 3 hal yang kita bisa lakukan secara sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita telah belajar tentang when you pray, God listens. When you listen, God talks. Kita sudah belajar itu. Nah, ada satu nanti inti dari tema pada pagi hari ini adalah when you believe, God works. Jadi sebelum kita percaya, sebelum kita meminta Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita harus dekat dulu. Kita harus kenal dulu siapa Dia. Dan kita harus punya ciri-ciri seperti tadi. Baru kita bisa mengatakan bahwa saya percaya. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Gak mungkin kita bisa percaya sama seseorang kalau kita belum kenal. Apalagi belum kenal baik. Ya, jadi saya coba terjemahkan dengan kalimat yang mudah dimengerti seperti ini. Ketika Anda mau berdoa, Tuhan selalu mendengarkan. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita mau berdoa apa enggak? Karena Tuhan pasti mau mendengarkan. Nah, ketika Anda mau mendengarkan, Tuhan pasti akan berbicara. Karena apa? Karena Tuhan mau melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, hukum ini yang akan membuat kita dekat dan mengenalnya secara dalam. Dan jika kita sudah mengenalnya secara dalam, maka ingat bahwa Ia juga adalah Allah yang penuh kuasa. Ya, selain tadi kita kenal Dia, kita berbicara, Tuhan dengar, kita dengar, Tuhan berbicara. Selain itu bicara interaksi ya. Selain itu, ingat Tuhan juga penuh kuasa, Tuhan punya kuasa. Nah, Ia juga adalah Allah yang penuh kuasa sehingga Ia juga akan memberikan kuasanya kepada kita untuk kita hidup berkemenangan. Siapa dari kita yang hidup mau berkemenangan? Ya, semua pasti mau ya hidup berkemenangan ya. Saya ulangi, when you pray, God listens. When you listen, God talks. When you believe, God works. Karena Anda sudah mengenalnya, maka Anda akan mempercayainya. Ketika Anda mempercayainya, maka Tuhan sanggup menampilkan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya, saya ulangi, karena Anda sudah mengenalnya, maka Anda akan mempercayainya. Ketika Anda mempercayainya, maka Tuhan sanggup menampilkan kuasanya dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa mungkin kasih ilustrasi seperti kita mau login dalam sebuah website atau sesuatu, atau email mungkin. Username-nya mungkin namanya Tuhan sanggup. Password-nya percaya. Ya, saya ulangi, username-nya Tuhan sanggup. Password-nya percaya. Setelah masuk, maka you are what you believe. Ya, saya ulangi, username-nya Tuhan sanggup. Kita harus percaya dulu Tuhan sanggup. Password-nya buat login itu percaya. Setelah kita login masuk, maka you are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu percayai. Karena apa yang kamu percayai itu yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Kuncinya di situ. Jadi step by step-nya seperti itu. Nah, Alkitab sudah mencatat bahwa kuasanya sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin, Bapak Ibu. Ya, kuasanya sanggup memindahkan gunung. Firman Tuhan bilang begitu. Kuasanya sanggup membangkitkan orang mati. Pernah terjadi. Kuasanya sanggup menyembuhkan yang sakit. Sering banget terjadi. Kuasanya sanggup mencelikkan mata yang buta. Banyak terjadi. Kuasanya sanggup memulihkan hati yang terluka. Dan kuasanya sanggup membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini semuanya sudah pernah terjadi. Dan terus terjadi di dalam kehidupan. Nah, ada satu kisah
Kejadian 1 ayat 1 sampai 19. Saya tidak bacakan semua, saya baca secara singkat. Kalau Bapak Ibu jeli melihat dari kisah tersebut, Kejadian 1 ayat 1 sampai 19, itu kisah tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Ada yang belum pernah baca Alkitab sini? Pasti udah ya. Ada yang nggak punya Alkitab atau mungkin? Nanti minta sama sekretariat kita kasih. Kejadian 1 ayat 1 sampai 19 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah cukup berfirman, yang tadinya gelap gulita, cukup berfirman, jadilah terang. Terang jadi. Nah, kemudian ayat ke-6 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air, dan terus Tuhan menciptakan. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di ayat ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang kita kenal dengan nama matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, yang namanya bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala dan menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ada menemukan sesuatu yang aneh nggak? Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Matahari belum ada, bulan belum ada, bintang belum ada. Harusnya ciptakan dulu matahari, ciptakan bulan, ciptakan bintang, baru cahayanya keluar. Betul? Tapi Allah melakukannya itu. Nah, di sini yang kita bisa pelajari, Tuhan menunjukkan bahwa Ia adalah sumber dari segala sumber. Ada amin? Paham ya sampai sini ya? Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Ia adalah sumber dari segala sumber. Matahari sumber cahaya, menerangi bumi. Tapi waktu Allah menciptakan bumi pertama kali ya, di hari pertama, Dia nggak ciptakan matahari dulu. Dia ciptakan terang. Dari mana tuh? Dari Tuhan sendiri. Itulah hebatnya Tuhan. Dia adalah sumber dari segala sumber. Hanya dengan berfirman, jadilah terang, maka gelap gulita berubah menjadi terang. Walaupun saat itu belum diciptakan benda terang yang memancarkan cahaya. Ya kalau kita mau dapat cahaya, kita pasti pasang lampu. Bisa nggak ada lampu, bisa ada terang. Cuma Tuhan yang bisa. Nah, walaupun saat ini mungkin hidup Anda sepertinya gelap gulita. Ya, tidak ada sumber yang akan memberikan cahaya. Tapi saya mau katakan Tuhan sanggup melakukan dengan caranya. Karena Dia adalah sumber dari segala sumber. Mungkin saat ini kita berpikir, aduh lagi bokeh nih, nggak punya hepeng nih, nggak punya duit nih, nggak punya, aduh bokeh nih gimana ya. Saya mau bilang jangan mengandalkan uang, andalkan Tuhanmu. Karena Dia sumber dari segala sumber. Aduh, kalau nggak punya koneksi nih gimana bisa ngelamar kerja, masuk dapat posisi yang baik. Saya mau bilang, andalkan Tuhan. Dia sumber dari segala sumber. Ya, saat ini Anda merasa mungkin nggak ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Penciptaan bumi itu di Kejadian 1 ayat 1. Dalam lembar pertama Alkitab itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu ajaib. Dia sumber dari segala sumber. Ya makanya ada
Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya saya nggak tahu Bapak Ibu, Saudara, apapun pergumulan Bapak Ibu, Saudara, saya mau katakan, percayalah sama sumber dari segala sumber. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan sesuatu yang kalian miliki. Andalkanlah Tuhan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saat ini, apapun yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat kaya. Ya, dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu di Filipi 4 ayat 19. Kemudian Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. When you believe, God works. Allahku akan memenuhi segala, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Efesus 1 ayat 19. Jadi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Makanya tadi saya bilang, waktu kita login ke dalam sebuah website, you are what you believe. User ID-nya udah tahu, tadi Tuhan sanggup, passwordnya percaya, begitu masuk, you are what you believe. Efesus 1 ayat 19 ditegaskan lagi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Seringkali kita lebih percaya sama supir angkot daripada percaya sama Tuhan. Waktu supir angkot bawa angkot ugal-ugalan, kita tenang aja tuh. Tapi dalam hidup kita, seringkali kita nggak percaya Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, jadi di sini betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa. Jadi semakin kita percaya, semakin hebat kuasanya. When you believe, God works. Kuncinya itu, percaya. Nah, level dari percaya yang lebih tinggi lagi adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mempercayakan hidup kita sama supir angkot. Kita naik pesawat yang dikendalikan sama seorang pilot, kita percaya tuh. Kita bisa tidur nyenyak di pesawat. Tapi seringkali hidup kita waktu dipimpin sama Tuhan kita seringkali khawatir. Nah, ini yang harus kita ubah mindsetnya. When you believe, God works. Kemudian ada satu kisah lagi, selain tadi kisah penciptaan. Ya, sebenarnya banyak kisah yang kita bisa bongkar rahasianya. Nah, ini kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya akan bacakan kisah Lazarus ini. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, saya akan lompat-lompat ya supaya singkat. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ini masih sakit nih. Ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berdoa. Ada kata dibilang, ia sengaja, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, kemudian saya akan bacakan dari ayat yang ke-14, kita lengkap. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Karena Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, akhirnya Lazarus yang tadinya sakit, mati. Sengaja nih ya Yesus ya. Ayat 17 dikatakan lagi, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi begitu Yesus tiba, Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikubur, sudah 4 hari. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Yesus tahu nggak bakal banyak orang Yahudi di sana? Pasti tahu. Dia Tuhan kok, dia pasti tahu apa yang terjadi. Nah, kemudian saya lompat di ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Yesus bertanya. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Maka menangislah Yesus. Ini ciri khas orang yang punya kasih. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 39 dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Ya, sekali lagi saya katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. When you believe, God works. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, di sini kita bisa bongkar rahasianya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tadi kita baca demikian ya. Padahal Lazarus awalnya cuma sakit. Dan akhirnya Lazarus mati. Tuhan Yesus nggak mau lakukan hal yang biasa-biasa. Dia tidak lagi mau melakukan untuk menyembuhkan seseorang yang bernama Lazarus. Tapi levelnya udah naik. Membangkitkan Lazarus yang mati. Kalau Yesus datangnya on time, Lazarus masih hidup. Dan cuma sakit. Dan Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit. Dan di mata orang Yahudi udah biasa. Tetapi kali ini Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempatnya dan membiarkan Lazarus mati. Sehingga Yesus melakukan bagiannya, dia membangkitkan orang mati, bukan menyembuhkan orang sakit. Itu yang kita temukan. Kemudian dikatakan bahwa sudah 4 hari. Sudah bau, sudah 4 hari dia dimakamkan. Kenapa 4 hari? Kalau kita pelajari, di dalam tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa selama 3 hari jika orang itu mati, arwahnya masih gentayangan di rumah. Yesus nggak mau pada saat dia membangkitkan Lazarus, orang Yahudi bilang, jelas aja, rohnya masih di rumah kok, dia bisa bangkitkan. Makanya Yesus pilih hari keempat. Supaya nggak ada sanggahan lagi, rohnya udah nggak ada di situ, udah pergi jauh. Tapi Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Di hari 4 hari dia sudah dimakamkan dan sudah berbau. Nah, di sini kita bisa melihat Yesus sengaja berlama-lama sehingga yang dilakukan bukanlah sekedar tindakan penyembuhan, tapi tindakan membangkitkan dari kematian. Yesus sengaja tiba di hari keempat agar orang Yahudi tidak menilai bahwa bisa saja kebangkitan itu terjadi karena mereka percaya rohnya masih ada di sekeliling rumah tersebut. Tapi di hari keempat nggak ada sanggahan. Dan Yesus sanggup melakukan itu. Dan ya Lazarus seperti dikisahkan di Alkitab ini, dia bangkit. Nah, saat ini mungkin ada dari kita berkata bahwa sepertinya saya nggak bisa bangkit dari kehancuran ini, Tuhan. Bisnis saya hancur, rumah tangga saya hancur, karir saya hancur. Tetapi saya mau bilang, Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi dia juga bisa membangkitkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karir, bisnis, rumah tangga, hubungan terhadap siapapun, orang tua dan anak. Tuhan sanggup membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Saat ini mungkin Anda berkata, Tuhan, nama baik saya sudah hancur, sudah berbau. Nama saya udah bau, udah gak harum lagi. Nama saya udah tercemar di mana-mana. Rusak di kalangan orang banyak. Tetapi bagi Tuhan, ia dapat mengembalikan segala sesuatunya. Sehingga nama Allah dimuliakan. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetapi saya mau katakan, when you believe, God works. Ketika kita percaya, Tuhan melakukan bagiannya, dia akan bekerja. Saat ini mungkin ada dari kita berkata, sepertinya udah terlambat. Nggak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Dan dia jadikan sesuatunya indah pada waktunya. When you believe,
God works. Mungkin kita berkata, Tuhan, cancer saya udah parah banget, kayaknya udah terlambat, gak bisa ditolong. When you believe, God works. Belajar dari kisah Lazarus. Tuhan gak main yang biasa-biasa lagi. Tuhan gak cuma menyembuhkan, dia membangkitkan. Tuhan gak main cuma 3 hari, Tuhan main sampai 4 hari. Dan itu terjadi. Ya, sehingga Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagian kita adalah percaya bahwa dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kalau pikiran Tuhan bisa kita ukur dengan pikiran kita, artinya dia bukan Tuhan. Kita hanya setitik debu kecil. Tuhan itu besar, gak akan bisa kita ukur. Ya, jadi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, jadi saya simpulkan yang pertama, percaya bahwa ia adalah sumber dari segala sumber. Yang kedua, percaya bahwa ia adalah sumber kehidupan. Dia bisa menghidupkan. Percaya bahwa jika kita melekat, bukan hanya dekat ya, melekat, nempel. Nempel sama dekat beda. Ya, nempel ya nempel. Dekat belum tentu nempel. Jadi percaya bahwa jika kita melekat, bukan hanya dekat. Kemudian percaya, bukan hanya tahu. Bahkan dapat dipercaya, bukan hanya sekedar dikenalnya. Maka kita akan menerima sumber-sumber kehidupan yang ia miliki. Ya, saya ulangi. Percaya bahwa jika kita melekat, bukan hanya dekat. Kemudian percaya, bukan hanya tahu. Bahkan dapat dipercaya, bukan hanya sekedar dikenalnya. Maka kita akan menerima sumber-sumber kehidupan yang ia miliki. Apa pengharapan Bapak Ibu semua akan sumber-sumber kehidupan dari Tuhan? Semua pasti punya pergumulan, semua pasti punya doa, semua pasti punya mimpi, punya cita-cita. Melekat. Bukan hanya dekat, tapi melekat. Kemudian bukan hanya tahu, tapi percaya. Kemudian bukan hanya sekedar dikenal sama Tuhan. Dia pasti kenal, kita ciptaan dia kok. Tapi kita harus dapat dipercaya dengan panggilan hidup kita masing-masing. Maka kita akan menerima sumber-sumber kehidupan yang ia miliki. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. When you believe, God works dengan kuasanya. Ya, jadi ini yang step by step dari awal tadi saya arahkan Bapak Ibu Saudara. When you pray, God listens. Belajarlah pray, belajarlah doa. Tuhan adalah pribadi, bukan benda mati. Bisa diajak ngobrol. Ya. When you pray, God listens. Kenapa dibilang listens? Hear sama listens beda loh. Ya, dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia memang mendengar, cuma satu kata. Hear, kalau saya dengar ada suara panci jatuh, itu hear saya. Tapi kalau listens, itu menyimak. Saya dengar ada suara kucing, itu hear. I hear the cat. Saya dengar kucing. Tapi kalau listens, itu menyimak, dia dengerin tapi disimak. Nah, Tuhan kita, when you pray, God listens, bukan hear. Listens, dia dengerin, nyimak. Makanya, seberapa banyak sama kita mau duduk diam, ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu listens, Tuhan itu dengerin loh. Karena dia pribadi. When you listens, gantian nih giliran kita. Ketika kita menyimak, mau menyimak, Tuhan akan berbicara. When you believe, waktu kita percaya, God works.
Oke, sejauh ini seberapa banyak dari kita yang belajar pagi hari ini ya, belajar sesuatu ya. Nah, saya mau ini menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Untuk kita menerima banyak hal dari Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ya, sehingga poin terakhir tadi dikatakan when you believe God works. You are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu percayai. Oke. Saya kadang suka terbiasa, penutupnya suka gini. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Ternyata nggak boleh, ini di mimbar ya. Ini bukan dialog tapi monolog ya. Sekarang terlalu sering seperti itu dalam sebuah komunitas, apalagi kalau udah deket, seringkali tuh suka mau nyeplos. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Ntar kalau ada tanya jawab bisa sampai sore ya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu tertarik untuk tertanam di NIC, kita di setiap hari Selasa tuh ada Ministry is Fun. Ya, di mana kita pengerja-pengerja pelayan-pelayan Tuhan itu berkumpul di hari Selasa malam. Di situ kita worship, ada makanan juga, kita dinner sama-sama. Ya, siapa yang tergerak mau bawa makanan silakan. Kemudian kita ada pujian, penyembahan, dan kita juga ada ice breaking, ada yang permainan yang lucu-lucu yang kita bangun untuk membangun keakraban. Karena itulah gereja. Makanya nama fellowship di Selasa malam itu adalah Ministry is Fun. Pelayanan adalah sesuatu yang menyenangkan. Pelayanan bukan sebuah beban. Pelayanan bukan sesuatu yang muncul dari keterpaksaan karena dipanggil atau dijadwal. Tetapi itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Nah, disitulah ya kita ada sharing-sharing, ada kesaksian, ada tanya jawab, sesuatu yang menjadi fun dalam pelayanan ini. Dan di dalam sebuah komunitas yang bertumbuh, kita pasti bisa melihat bahwa akan ada keluarga-keluarga yang juga menjadi baik. Akan ada pribadi-pribadi yang menjadi lebih baik. Dan itulah fungsi gereja. Bukan hanya sekedar kita rutinitas ibadah di hari-hari tertentu. Setelah itu kita pulang dan kita tidak saling kenal. Tetapi NIC membangun di mana kita membangun keluarga-keluarga yang bertumbuh. Keluarga-keluarga yang kuat. Itu yang selalu saya canangkan di NIC ini. Kita nggak mencari jumlah. Jadi saya tidak menyamakan Bapak Ibu di sini sebagai jumlah. Hari ini berapa ratus orang ya? Berarti kamu yang ke-90, kamu yang ke-50, kamu yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sini bukan angka. Gereja kita nggak mengajarkan begitu. Gereja kita mengajarkan bahwa inilah rumah kita, berarti kita ini keluarga. Makanya di depan ada tulisan welcome home. Ya, inilah rumah kita. Sehingga kalau di rumah kita bergotong royong mengerjakan sesuatu di dalam rumah ini. Dan inilah gereja NIC yang kita bangun. Dalam gereja nggak ada yang sempurna. Kalaupun kita mencari gereja yang sempurna pada saat kita masuk, maka gereja itu jadi nggak sempurna. Ya, artinya kita menerima siapapun di sini, dalam kalangan apapun, dalam kondisi apapun. Karena gereja itu adalah suatu perbuatan kasih yang dinyatakan dengan penuh kuasa. Ya, jadi itulah gereja. Ya, jadi pada pagi hari ini saya menyampaikan hal-hal yang memang Tuhan ingin sampaikan buat Bapak Ibu semua tentang sebuah lifestyle. When you pray, God listen. When you listen, God talks. And when you believe, God works. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat Bapak Ibu semua di gereja ini. Ada sesuatu yang Tuhan nggak mau kita menjadi rata-rata. Tuhan mau kita ada di atas rata-rata. Karena Tuhan kita juga nggak main yang rata-rata. Tuhan kita nggak main yang bawah-bawahan. Ya, makanya udah nggak level lagi waktu kematian Lazarus. Tuhan udah nggak menyembuhkan Lazarus, levelnya udah membangkitkan. Nah, Tuhan mau ajar kita, yuk kita semakin dewasa rohani. Ya, bukan hanya dewasa umur, tapi dewasa rohani. Supaya kita bisa selain diberkati juga menjadi berkat buat orang banyak. Ada amin Bapak Ibu semua? Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Saya boleh undang pemusik, worship leader semua.
Terima kasih Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Engkau boleh berbicara bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Pengajaran demi pengajaran boleh kami terima. Bahkan ketika kami percaya, Kau bekerja luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat hidup kami tidak sama lagi. Begitu kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, begitu kami masuk ke dalam keluarga kami, ke dalam marketplace kami, ke dalam kampus kami, ke dalam sekolah kami, hidup kami sudah berubah. Kami melihat perkara-perkara ajaib terjadi atas hidup kami. Kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Dan bagian kami adalah percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah diberkati bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.